Video kali ini saya berbagi tentang 6 ide bisnis di bulan Ramadan yang nantinya kamu bisa melanjutkan walaupun bukan di bulan Ramadan. Seperti apa? Kadang ada nanya, kapan sih waktu terbaik untuk membuka bisnis? Ya paling mantap itu sekarang. Kenapa? Karena saat ini adalah di bulan Ramadan. Saya memilih 6 ide bisnis ini karena banyak teman-teman saya yang dulunya membuka jenis bisnis ini dan sampai sekarang mereka masih melanjutkan bisnisnya. Dan alhamdulillah sudah sukses, sudah bertumbuh dan katanya mau di scale up. Maka dari itu saya mau membagikan ke teman-teman penonton ICTV tentang ide-ide bisnis ini. Oh iya, disclaimer on. Jadi jangan kira setelah kamu membuka bisnis ini kamu langsung menjadi sukses, belum tentu. Karena pada dasarnya bisnis itu adalah benda mati. Tergantung siapa manusia yang menghidupkan bisnis itu. Kalau ownernya tidak berusaha, tidak belajar, dan tidak punya semangat untuk meneruskan bisnisnya, ya pasti bisnisnya bakal mati lagi. Jadi tergantung siapa yang menjalankannya. Contoh, banyak orang menjual pisang goreng. Ada yang pisang gorengnya sudah tutup setelah Ramadan, tapi ada juga yang melanjutkan. Bahkan ada yang di scale up bisnis pisang gorengnya. Bahkan diberikan lagi inovasi-inovasi keunikan sampai bisnisnya bisa bertumbuh. Itu tergantung orang yang menghidupkan bisnis itu, yang memberikan kreativitas pada bisnisnya, berinovasi, dan terus berusaha bagaimana bisnisnya bisa bertumbuh. Oke, karena terlalu lama openingnya, kita mulai dari yang pertama. Nomor 1, es buah atau sop buah atau es teler. Pokoknya minuman-minuman dingin seperti itulah. Kenapa saya meletakkan ini bagian pertama? Karena ini yang paling sederhana bisa kamu buat. Karena hanya bermodalkan buah, kemudian soal rasa bisa kamu cari di YouTube. Banyak orang berhasil dari bisnis ini yang dimulainya pada saat Ramadan. Karena jualannya laris pada saat bulan Ramadan, ia memiliki modal untuk mengembangkan lagi kembali bisnisnya. Jangan ketika kamu sudah untung di bulan Ramadan, keuntungannya itu kamu pakai berfoya-foya, ya tidak bisa berkembang lah bisnisnya. Yang kedua, jualan gorengan. Ya itu bisa kamu jual berupa tempe, tahu isi kah, atau pisang goreng kah. Pokoknya gorengan-gorengan yang paling mudah kamu buat. Bahan bakunya juga tidak terlalu rumit kamu cari. Banyak kok di pasar. Dan gorengan sangat laris dijadikan menu berbuka puasa di Indonesia. Dan jangan anggap remeh keuntungannya. Cukup tebal lah. Yang ketiga, busana muslim wanita. Nah ini bagi kamu perempuan atau bisa juga laki-laki, karena ada teman saya seorang laki-laki tapi menjual busana wanita dan dia juga sukses. Busana muslim ini yang paling sederhana bisa kamu buat adalah jilbab atau mukena. Tapi pertanyaannya, bagaimana caranya? Saya tidak tahu menjahit. Ya cari vendornya. Nah sekarang vendor itu tidak perlu lagi kita datang ke lokasi, kecuali ada di Lil besar ya, kita harus juga ke sana. Tapi kalau untuk berapa pieces saja mau diproduksi dan pakai brand sendiri, itu bisa kamu cari di internet. Bahkan di Instagram sudah banyak vendor-vendor jualannya di Instagram, sangat banyak sekali. Pakai hashtagnya lah, vendor jilbab, vendor jilbab Bandung, wah gitu, vendor jilbab Makassar. Nah, kamu cukup cari saja di internet, cari di Google, tulis juga kata kunci itu vendor jilbab, vendor mukena. Banyak kok vendor yang bersedia untuk membantumu. Yang keempat, jualan kue kering. Nah, bagi kamu yang hobi membuat kue kering atau dulunya suka membantu mamanya membuat kue kering, maka bisnis ini sangat menarik. Apalagi kamu punya passion membuat kue, wah itu mantap Pak. Karena katanya kalau kita bekerja dengan passion itu, kita seperti melakukan hal yang kita senangi lalu dapat bayaran ya. Tapi tips saya untuk kue kering ini, yang paling penting itu memang rasanya nomor 1. Yang kedua adalah packagingnya. Jadi kita harus kemas seunik mungkin, semenarik mungkin. Pokoknya bedalah dari yang lain. Atau topping-toppingnya dimainkan ya. Yang pembuat kue tahulah apa selera pasar Indonesia. Yang kelima, nah, clothing brand. Nah ini yang saya jalani.
Bahkan dulu memang saya tidak mulai pada saat bulan Ramadan Kampung Merdeka itu, tapi yang membantu saya punya modal untuk sewa toko itu adalah saya memanfaatkan momentum di bulan Ramadan. Saya ikut pameran, bahkan pameran itu saya untuk biaya standnya tuh saya pinjam uang untuk bisa ikut di pameran itu. Nah, setelah ikut di pameran ternyata bagus penjualan, itulah hasil dari penjualan itu saya pakai untuk sewa toko kecil Kampung Merdeka yang paling pertama di Jalan Tamalate. Yang keenam, bisnis laundry. Nah, memang tidak dipungkiri bisnis laundry ini membutuhkan cukup modal karena harus membeli mesin dan perlengkapan lainnya. Tapi ini juga sangat menarik untuk kamu buka di bulan Ramadan. Kenapa? Karena banyak asisten rumah tangga itu izin pulang kampung pada saat bulan Ramadan, apalagi mau lebaran. Karena kan katanya sekarang kita dilarang mudik nih. Nah, dan itu terakhir di tanggal berapa ya? Tanggal 6 ya? Ya, kalau saya salah tolong ditinggalkan di kolom komentar. Jadi sebelum tanggal 6 itu banyak pasti ART yang mau pulang duluan. Nah, ibu-ibu karir ini yang dulunya selalu dibantu untuk dicucikan pakaiannya, itu pasti kewalahan, pasti butuh laundry. Nah, pada saat itu waktu yang tepat kamu masuk. Nah, ingat, ketika kamu sudah punya modal, artinya sudah memiliki keuntungan, diputar dulu keuntungannya supaya bisnis yang kamu mulai di bulan Ramadan ini bisa kamu teruskan. Dan insya Allah bisa bertemu pada bulan Ramadan selanjutnya dan bisa lagi bertumbuh dan membesarkan, buka cabang. Nah, jadi yang paling terpenting adalah ketika kamu sudah untung besar di bulan Ramadan ini, jadikanlah itu modal. Jangan langsung berfoya-foya dulu, nantilah, tahan, ada waktunya. Kalau sudah punya modal cukup, besarkanlah bisnismu, buatlah bertumbuh, rekrutlah tim yang terbaik. Atau bisa jadi juga tambahkan inventorymu supaya ada barang yang bisa kamu jual. Atau kalau kayak laundry, tambahlah mesin cucimu. Nah, seperti itu. Oke, nah sampai sini dulu video kali ini. Jika ada pertanyaan atau saran atau kritik atau mau saya bahas apa, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Dan ingat, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.